Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Perkenalkan saya Insafiatul Farida, CGP Angkatan 2, Badung, Bali. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 3.1.A.10 tentang aksi nyata, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan tentang kesiapan anak untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar, namun lebih kepada pengenalan lingkungan atau sosialisasi anak tentang sekolahnya yang baru yang merupakan rumah kedua bagi anak didik untuk mengenal lingkungannya. Lingkungan itu tidak hanya sekolahnya, tempat bermain atau kelas tempat mereka belajar, tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya, baik guru, kepala sekolah, pegawai, dan juga teman-temannya. Sudah 2 tahun semenjak pandemi ini, anak-anak tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara normal. Hal ini dikarenakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi rantai penularan COVID-19. Akibat dari itu, pemerintah memberikan tugas belajar dengan model daring, di mana anak dapat belajar dan mengerjakan tugasnya di rumah. Akibatnya, anak usia dini yang seharusnya belajar dari pengalaman menjadi ketergantungan dengan alat komunikasi pintar yaitu handphone. Sehingga pada usia dini anak-anak sangat candu dengan HP ini. Efeknya mereka tidak hanya mengerjakan tugas saja namun banyak tontonan yang seharusnya tidak mereka lihat menjadi tontonan yang biasa. Kemudian orang tua merasa terbebani dengan keadaan tersebut. Hal ini karena kesibukan kerja, tetapi harus mendampingin pekerjaan rumah yang harus dikumpulkan di sekolah. Belum lagi dalam segi kesehatan, sangat tidak bagus untuk anak usia dini berkelebihan mendapatkan sinar radiasi dari HP tersebut. Baik, peristiwa. Dari keadaan di atas, sudah tentunya sebagai seorang guru terdapat beberapa peristiwa atau beban yang harus mereka hadapi, terutama dalam penilaian anak-anak. Peristiwa tersebut biasanya terjadi karena mereka tidak memiliki sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti HP. Terkadang juga punya HP tapi tidak bisa membeli kuota. Punya kuota tapi jaringan bermasalah. Sehingga tugas yang diberikan belum dikerjakan atau tertunda. Feeling atau perasaan. Pada modul 3.1 ini kita diharapkan dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita diharapkan mampu atau mempunyai skill, kemampuan, wawasan, dan ilmu yang kita miliki agar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tepat sasaran. Banyak warna yang muncul pada pengambilan keputusan ini salah satunya. Dilema yang sering muncul pada pengambilan keputusan di satu sisi, saya harus menegakkan peraturan sekolah yang dibuat bersama. Di sisi lain, saya harus menerima keadaan yang saya jumpai di lapangan yang sangat memprihatinkan. Hal yang selalu saya pikirkan untuk memutuskan suatu persoalan agar dapat diterima semua kalangan. Tentunya harus ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya adalah mencari titik temu pada kasus yang sedang dihadapi agar solusi dapat disepakati pada kedua belah pihak. Anak-anak tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah tentunya mempunyai alasan yang dimiliki. Pada dasarnya tugas yang diberikan pada anak-anak berkaitan dengan kesiapan orang tua dalam membimbingnya karena itu.
dibutuhkan orang dewasa dalam mendampingi anak dalam melakukan tugas yang diberikan guru. Dengan demikian, pendampingan kita harus keduanya, antara anak didik dan orang tua. Wendy menemukan. Terkait dengan keadaan tersebut, banyak temuan-temuan yang saya dapat diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kesiapan. Langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang saya ambil adalah penerapan langkah-langkah pengujian keputusan. Di sana ada 9 langkah. Paradigma, dilema etika, dan prinsip pengambilan keputusan yang ada dalam modul ini. Dalam hal ini, paradigma etika yang muncul adalah individu melawan masyarakat atau individual vs community. Dan juga jangka pendek lawan jangka panjang atau short term dan lawan long term. Di mana ketika saya mengambil keputusan sangat berimbas kepada masyarakat dan ini juga berpengaruh pada anak didik pada saat ini. Terutama di kemudian harinya atau ke depannya. Bila tidak dilakukan dengan seksama dan hati-hati akan menimbulkan trauma di kemudian hari. Prinsip saya dalam mengambil keputusan ini adalah berpikir berbasis rasa peduli dan juga berpikir berbasis peraturan. Langkah-langkah yang saya lakukan selanjutnya adalah pengujian keputusan. 9 langkah. Di antaranya yaitu 1, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, buat keputusan. Yang keenam, investigasi opsi trilema. Yang ketujuh, melakukan prinsip resolusi. Yang kedelapan, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang kesembilan yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Futur. Dari serangkaian kegiatan ini harapan saya adalah pengambilan keputusan yang saya ambil tidak merugikan salah satu pihak dan mempunyai nilai kebijakan di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi keputusan bersama dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentunya keputusan tersebut selalu mengedepankan keterpihakan kepada anak didik. Inilah salah satu ilmu yang luar biasa yang terdapat pada modul 3.1 ini, di mana kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan tidak melakukan pengambilan keputusan yang sembrono, yang cenderung mengedepankan keinginan salah satu pihak, tanpa mau melihat fakta-fakta yang ada. Setiap permasalahan yang ada tentunya ada sebab dan akibatnya. Dengan belajar banyak di modul ini, saya merasa bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam pengambilan keputusan. Ada langkah-langkah yang harus kita pelajari dan cermati bersama. Kolaborasi tentunya sangat mendukung dalam keadaan ini. Tanpa kolaborasi dan komunikasi yang baik, tentunya kita tidak dapat melakukan kegiatan dalam menggali informasi dan fakta-fakta yang sangat kita butuhkan dalam pengambilan keputusan. Semoga saya dapat lebih baik dan bijak dalam pengambilan keputusan setelah mempelajari modul ini. Salam guru penggerak dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.